Jiang Zhao Huaijin tidak hanya ingin menikahi Xie sebagai istri biasa, tapi juga ingin mendapatkan perintah resmi untuk Yunzi. Anda selalu paham konteksnya. Juga paling bijaksana dan muda. Dia mengikuti saya selama bertahun-tahun. Menerima banyak perlakuan tidak adil. Saya berutang satu nama kepada dia. Bagian ini saya akan serahkan besok. Kemudian kalian saudara perempuan akan saling berdiri setara. Bukankah indah? Baiklah. Apakah kamu pikir ini kemenanganmu bersama Liu Qingqing? Tidak. Ini adalah makam yang saya pilih untukmu dan juga bagi keluarga Zhao. Tunggu saja. Perintah kaisar akan datang. Tapi tidak akan seperti yang kamu bayangkan. Seluruh cerita sudah selesai. Awal teks utama. Jelas sangat puas dengan sikap ketaatan saya. Keberhasilan yang terlihat di matanya hampir memuaskan. Saya tahu kamu paling mengerti saya. Dia melambaikan tangan. Seolah ingin memegang tanganku. Untuk lebih dekat denganku. Menyusun cangkir teh. Tanpa jejak menghindari tangan darinya. Membuat wajahnya bersinar sedikit kebingungan di udara. Kemudian ditiup oleh kegembiraan yang lebih besar. Dia mengira saya hanya gejolak kecil, tidak berbahaya. Setidaknya di matanya. Orang seperti kami paling menitik beratkan pada rasa hormat. Perhatikan gambaran besar. Qingqing. Dia memiliki sifat lembut dan rapuh. Kedepannya kamu sebagai kakak harus menanggung lebih banyak. Dia sendiri berbicara. Sudah memimpikan masa depan yang indah. Saya menurunkan alis mata saya. Bulu mata panjang menutupi semua emosi di mataku. Yang dikatakan oleh Pangeran Hou adalah suaraku. Sangat lembut dan stabil. Tidak terdengar satupun gelombang. Keheningan ini membuat Xiao Huaijin sedikit terkejut. Mungkin dia lebih berharap melihat kesurupan saya yang menangis, berkelahi, dan menggantung. Sayangnya, saya mengecewakan dia. Suara langkah kecil terdengar dari luar pintu. Bersama aroma harum yang tampak seolah tidak ada, datanglah Liu Qingqing. Dia pasti menghitung waktu. Menunggu di sini untuk berbagi kemenangan beliau. Ternyata, Julian berpikir ringan pada Liu Qingqing. Berpakaian putih sederhana, seperti Liu yang menahan angin, ia masuk. Ia melihat dokumen di atas meja. Lingkaran matanya segera menjadi merah. Suaranya tercekik. Seolah menerima karunia besar dari langit. Dia menghadap padaku dengan malu-malu siap memberi salam. Saudara Gao Qingqing. Aku menahan tangan untuk menghentikan. Dia tidak perlu lagi. Aku berdiri. Pandanganku perlahan melintas lewatnya. Akhirnya jatuh kembali ke wajah Zhao Huaijin. Penguasa Huo memiliki warna ungu merah. Aku bersedia menjadi penyempurna. Namun, simbol penguasa Yongning takut tidak dapat menampung dua istri. Apakah penguasa ingin aku menyayangi tempatnya? Atau membuat Liu cantik tak pernah bisa duduk di depan luar negeri? Kata-kataku seperti semprotan air dingin mengenai kepala Zhao Huaijin dan Liu Qingqing. Wajah Zhao Huaijin berubah menjadi tidak menarik seketika. Apa maksudmu ini? Liu Qingqing bahkan menjadi lebih pucat. Melihatku dengan tatapan seolah berair seperti batu giok. Aku tertawa. Tertawanya belum sampai. Mata terasa dingin dan jauh. Tidak pernah menyangka bahwa permohonan ini, yang memohon perintah angin, hanyalah ide seorang duk. Jika kamu benar-benar tak peduli, saudara ini harus tunduk memohon kepada duk dan kembali mengambil perintahnya. Daripada menampilkan drama cinta yang dalam antara tuan dan hamba di sini. Liu Qingqing, yang aku tipu dengan satu kalimat, tidak bisa mengucapkannya. Hanya dapat menatap Zhao Huaijin untuk meminta bantuan. Kesabaran Zhao Huaijin akhirnya cukup. Dia marah berkata, "Aku menghormatimu sebagai ibu rumah duk. Namun kamu begitu tajam dan sudah tidak berdaya. Qingqing, di mana perbandingan tidak sepadan denganmu? Hari ini hanya memberitahu Anda. Bukan berdiskusi tentang nasib bersama. Saya sudah memutuskan.
Saya menatap wajahnya yang putus asa dan marah. Kekuatan terakhir dalam hati juga hilang. Benar saja. Selama 3 tahun pemberitahuan, dia mengandalkan urusan saya di Istana Pangeran. Dari seorang pejabat kecil tanpa nama sampai ke posisi muncul sejahtera. Sekarang sayapnya kuat. Maka ia merasa istri sah saya mengganggu. Baiklah. Saya mengucapkan kata ini lagi. Kali ini lebih tenang daripada sebelumnya. Karena Tuan Pangeran sudah memutuskan hati. Saya akan menunggu dengan sabar. Saya berbalik tidak lagi melihat mereka. King Ju. Tugas utama saya, King Ju, masuk dengan suara respon. Dia adalah salah satu yang saya bawa dari Istana Pangeran. Hanya saya satu putri utama. Aku berada di rumah Tuan ketika dikembalikan ke negeri. Xiao Huaijin terkejut. Dia tidak menyangka aku akan pergi begitu tegas dan cepat. Apakah kamu mau kembali ke kampung halaman untuk memberitahu? Jiang Yunzi. Jangan lupa identitasmu. Kamu adalah istri keluarga Zhao saya. Aku berhenti sejenak. Berbalik melihatnya. Seolah menatap badut yang melompat. Xiao Huaijin. Kamu akan segera mengetahui siapa sebenarnya aku milik. Setelah istri selesai bicara. Aku pergi tanpa mengembalikan pandanganku. Sebuah pertunjukan bagus akhirnya akan dimulai. Dan saya, sebagai aktor dalam drama ini, juga merupakan orang yang memukul lonceng dengan palu. Kuda tirai melaju stabil keluar dari istana Yongning, bambu hijau menutupi saya. Mengambilkan mantel bagi saya sambil khawatir melihatku. Anda dan saya tidak ada masalah. Saya memotong pembicaraan dia. Bagaimana mungkin saya punya masalah? Orang yang hatinya mati. Tidak memiliki kesedihan maupun kebahagiaan. Nona. Apakah kita benar-benar akan kembali ke istana negara? Tidak. Aku menggelengkan kepala. Pergi ke Linglong Pavilion untuk menyiapkan mahkota emas berornamen burung phoenix di atas mawar yang pernah kupilih sebelum menikah. Segera memahami maksudku. Mahkota emas itu sangat mewah. Dihasilkan oleh tukang terbaik di Departemen Pembuatan Istana. Berharga tak terhitung. Lebih penting lagi, hanya bangsawan kelas 1 saja yang berhak memakainya. Bersama dengan para putri tinggi di istana. Aku memutuskan untuk memberikannya kepada ibu tiri saya. Yang sebenarnya dimaksud adalah persiapan ulang tahun ke-8 bagi Ratu saat ini. Sekarang ia memiliki kegunaan baru. Misye ingin agar setan ibu neneknya di istana mengadakan pesta untuk memuji bunga komang. Zhao tidak memberitahu satu pangkat bahwa masuk ke istana. Saya berkata dengan lembut. Aku, sebagai istri Duk Yongning, tentu juga termasuk dalam undangan. Mata bambu muda bersinar seketika. Suku dan hamba memahami. Ya. Zhao Huaijin menganggap ini urusan keluarga. Aku akan memberitahunya. Perkawinan putri tunggal di rumah Lord Zhenkuo. Selalu bukan urusan keluarga. Tapi urusan negara. Dan itu adalah tabu kecil yang tidak pernah bisa disentuh oleh Duk Yongning. Di dalam kereta, saya menutup mata untuk bersantai. Berpikir dengan cepat setiap langkah. Sementara saat ini, rumah Duk Yongning pasti sedang memutar pertunjukan lain. Aku tidak salah menebak. Setelah aku pergi, Zhao Huaijin. Amarahnya terbenam di bawah kehangatan lembut Liu Qingqing. Kini berubah menjadi rasa belas kasihan dan penyesalan padanya. Kuinyan, kau merasa dirugikan. Dia memeluknya dalam pelukan. Sangat penuh kepedihan hati. Semua karena aku tidak berguna. Karena itu kau harus menderita seperti ini, Kuinyan. Kuinyan berada di tangannya. Terdengar suara tangis yang merdu. Air mata menetes basahi jubahnya. Bukan hanya raja yang disalahkan, tapi juga Kuinyan yang hidup menyakitkan. Tidak bisa menjadi seperti saudara perempuan yang lahir bangsawan dan dapat membantu raja. Kuinyan hanya menginginkan berada di sisi raja. Meskipun tanpa nama atau jabatan. Kata-katanya itu lebih menembus ke dalam rasa sakit dan harga diri Zhao Huaijin. Yang paling dia takut adalah orang lain mengatakan. Dia bergantung pada kekuatan keluarga Jiang.
Tindakan mundur Kuinyan ini sebagai langkah maju. Menjadikannya semakin yakin untuk memohon dukungan bagi dia. Ini bukan hanya demi Kuinyan. Lebih lagi untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia, Zhao Huaijin, mampu memberi wanita tercinta. Semuanya, percayalah. Zhao Huaijin menepuk punggungnya dengan janjinya yang kuat. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah lagi membuatmu merasa tidak adil setengah kali pun. Ini Yunzi. Apakah dia setuju atau tidak? Tidak penting. Castillion Yongning akan segera memiliki tempat bagi kamu. Besok saya akan mengajukan permohonan, 3-5 hari kemudian perintah dari sang kaisar akan datang. Pada saat itu kita berdua bersatu menerima sambutan pejabat. Lihat siapa yang masih berani meremehkanmu. Liu Qingqing menjerit lalu tersenyum. Mata terkilau dengan harapan tak terbatas untuk masa depan. Dia sudah mulai membayangkan dirinya mengenakan pakaian resmi dan berdiri bersama Zhao Huaijin. Membayangkan para wanita bangsawan yang dulu memandang rendahnya. Harus tunduk hormat kepada dia. Dia bahkan sudah mulai merencanakan. Setelah menjadi yang pertama pada musim semi. Saya hanya ingin memindahkan semua bunga dan tanaman berharga di halaman saya ke halaman kami sendiri. Perayaan orang bodoh selalu singkat dan lucu. Dia tenggelam dalam mimpi yang dia rajut, sungguh tak menyadarinya. Suara lonceng penghakiman sudah berdentang dengan diam. Saya juga segera kembali ke kuda pengantar di Istana Marquess. Setelah mengambil jepit emas di pavilion Linger, dia langsung memandu menuju kediaman Marquis Zheng. Di depan kediaman Marquis, singa batu tinggi tampak serius dan berwibawa. Di pintu merah jambu tergantung papan permata jade pelindung negara. Di sini memang ayah sejati saya. Marquis Zheng Jiang Xiuming sudah menunggu saya di ruang belajar. Dia mengenakan jubah panjang. Namun tetap tidak marah seperti gunung saat melihat saya masuk. Dia tidak bertanya banyak. Hanya menunjuk ke posisi di seberang dan berkata duduk di sana. Saya segera duduk. Setelah bambu hijau menyajikan teh, dia perlahan mundur. Hanya ayah dan anak perempuan yang tersisa di ruang belajar. Perkara Zhao Huaijin. Saya mendengar suara ayah yang tenang seperti gunung. Bagaimana kau akan melakukannya? Dia tidak menanyakan apakah aku merasa dirugikan. Juga tidak mengatakan akan memperjuangkan aku. Karena dia tahu putrinya tidak membutuhkan kenyamanan yang sia-sia itu. Saya mendorong kotak sutra berisi mahkota emas Phoenix terbungkus mawar ke depannya dengan lembut. Putri akan membawa dia ke istana besok untuk menghadiri pesta makan malam. Tatapan ayah menumpu pada kotak sutra tersebut. Di matanya muncul sinar tajam. Dia mengerti. Bermain-main. Dia mengerang dengan suara rendah. Namun sebenarnya tidak marah. Zhao Huaijin menulis surat. Meminta agar istri dipanggil dan diberi perintah. Karena ini merupakan kekuasaan besar di bawah Zhao yang tak dapat dibiarkan. Jika kau membawa mahkota ini lagi ke istana, bukankah itu akan menyerahkan bukti kepada tangan batu permata? Saya menggelengkan kepala. Ayah dan putrinya memang ingin mereka memegang bukti tersebut. Saya mengangkat kepala. Langsung menatap mata ayah. Tindakan Zhao Huaijin tampak hanya sebagai tindakan rasa bersalah atas pembunuhan istri dari wanita istana, tetapi sebenarnya merupakan tantangan terbuka terhadap Hof Kementerian Negeri, Ratu, Bibi, bahkan terhadap tata tertib kerajaan. Dia berpikir bahwa sekarang kuasa sucinya masih kuat. Dan dia masih seorang bangsawan baru. Yang diangkat akan menenangkan dia. Dan menyetujui permintaan anehnya. Dia bertaruh pada hukum. Tanpa mempertimbangkan hati. Bangsawan. Yang diangkat membutuhkan dia untuk menyeimbangkan. Di istana, ayah memegang jenggotnya. Diam-diam mendengar. Dan menunjukkan rasa setuju. Lanjutkan berbicara. Jadi anak perempuan tidak boleh hanya menangis di istana dengannya. Saat itu akan membuatnya melihat jelas. Agar orang luar menganggap lucu. Saya ingin mengubah urusan ini dari masalah keluarga menjadi urusan negara secara total. Saat saya menunggu Phoenix Pin masuk ke istana. Setiap kali menghadapi masalah, pasti akan dikritik. Pada saat itu, di ruang majelis, satu sisi Yong Ming Hou meminta angin untuk urusan luar negeri.
Di sisi lain putri sah dari gubernur negara Yu Zhipeipin dibandingkan. Mana yang lebih ringan dan mana yang berat? Mana yang dianggap sepele dan mana yang keras hati? Mana peristiwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Di dalam hati yang mulia pasti ada timbangan. Pada saat itu, yang mulia harus menghukum akan menjadi jelas. Hanya seorang Zhao Huaijin. Namun, ingin memanfaatkan kesempatan ini. Memukul gunung dan menggetarkan harimau. Menata kembali sistem pemerintahan. Setelah saya selesai berbicara, saya diam-diam menatap ayah. Ayah berdiam selama-lama. Di ruang belajar hanya tersisa suara angin di luar jendela begitu lama. Dia baru saja berbicara pelan. Kamu sudah dewasa. Suaranya penuh kebahagiaan. Ada kepedihan hati. Dan lebih lagi keputusan. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Begitu permainan dimulai, kamu dan Zhao Huaijin tidak memiliki ruang untuk kembali lagi. Anak perempuan memahami. Jawabanku tegas sekali. Sejak dia meletakkan dokumen tersebut di hadapanku, aku dan dia hanya tersisa tidak berhenti. Ayah berdiri. Berjalan ke sampingku. Menepuk-nepuk bahu saya perlahan. Gedung kegemilangan negara baik. Selalu menjadi sandaranmu. Besok, ayah akan menyerahkan kartu ke istana sendiri. Bertemu dengan paman dan bibi kamu. Dia menyebutkan sang kaisar saat ini. Hati saya hangat. Bukaan mata sedikit panas. Inilah keyakinan saya. Sebuah Zhao Huaijin. Apa gunanya rumah Markuis Yongning? Dalam permainan ini di mana dunia menjadi papan catur. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi satu bidak. Dalam permainan ini di mana dunia adalah sebuah bidak catur. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi satu bidak. Dia hanyalah batu bodoh dan keras yang digunakan untuk upacara bendera. Keesokan harinya, saat fajar masih samar, aku bangun dan mempersiapkan diri. King Ju memberikan aku botol gaun resmi merah Lady Gaiming. Tirai rok menumpuk menebar. Seperti mawar peoni yang mekar. Makeup rapi, bulu kening dan mata tegak. Segala sesuatu seperti ketika aku masuk ke istana untuk pesta sebelumnya. Sampai langkah terakhir. King Ju membuka kotak kain sutra itu. Menggantung burung phoenix berkilau melalui mahkota emas mawar. Dengan hormat, ia memegangnya pada pusat rambut saya sebagai sayap phoenix. Membentangkan sayap ingin terbang. Manik-manik di bibir berkilau menawan. Wajah saya dicermin tenang. Namun tatapan matanya tak pernah begitu tegas sebelumnya. Pakaian resmi berwarna merah jingga dipadukan dengan mahkota phoenix yang seragam. Ada keindahan yang memukau hati. Lebih lagi ada ketegasan seperti batu jade terbakar sekaligus. Nyonya, benarkah ini harus begitu? Suara King Ju membawa sedikit gemetar. Memutar busur tanpa pedang balik. Saya berdiri. Memberi salam. Lepas lengan baju saja. Kereta pengantar di Istana Huo sudah disiapkan sejak lama. Saat saya keluar pintu tidak mengganggu siapapun. Zhao Huaijin mungkin masih bermimpi indah bersama Liu Qingqing yang berbagi kemuliaan. Kereta kuda perlahan mengarah ke istana. Sepanjang perjalanan, hati saya tenang seperti air yang tak bergerak. Saya tahu setelah hari ini, kota ibu kota akan menimbulkan ombak besar yang menakutkan. Saya juga tahu, saya akan sepenuhnya berpisah dengan masa lalu. 3 tahun. Bagian itu tampak bersinar. Padahal seperti pernikahan yang terkurung dalam sangkar. Tidak ada rasa rindu. Hanya pembebasan. Di depan gerbang istana, berbagai kereta kuda dari rumah-rumah telah berhenti banyak. Saat melihat kereta saya, beberapa ibu-ibu yang akrab satu persatu datang untuk menyapa. Cici Jiang hari ini sungguh bersinar. Ibu istri surat dari Departemen Administrasi tersenyum berkata, bukan pakaian ini saja. Karena jiwa saya sangat bersemangat. Ibu suku pejabat bertugas menyesuaikan. Mata mereka dengan cepat jatuh pada rambutku. Sanggul emas yang terlalu mewah itu. Senyum semua orang terhenti di wajahnya.
Udara seakan mengeras dalam 1 detik. Mereka memang cerdik. Di mana tidak bisa melihat bentuk sanggul emas ini menunjukkan apa? Kegagalan, kebingungan. Kemudian pencarian dan penelusuran yang tak meninggalkan jejak mundur mereka. Setengah bagian menjauh dari saya. Tawa dingin di hatiku. Ini adalah efek yang ingin saya capai. Saya hanya ingin semua orang melihat bahwa saya telah menaklukkan awan. Yang dibungkam oleh suami saya, Pangeran Yongning Zhao Huaijin. Seorang putri pangeran yang dipaksa menjadi gila akan melakukan apa? Tak ada yang dapat memprediksi. Dan ketidakpastian ini adalah benang terakhir yang menekan Zhao Huaijin. Saya tidak memperhatikan pandangan aneh di sekitar. Punggung saya tegak lurus. Dikandudukan oleh bambu hijau. Langkah demi langkah menuju pintu istana yang megah. Penjaga pintu, Gong Wei dan Yan Jian memeriksa interior papan tanda. Ketika melihat mahkota Phoenix saya yang cemerlang, wajahnya juga berubah drastis. Mereka tidak berani menghalangi. Saya pun tidak berani menghentikan. Akhirnya, satu pejabat eunuch dengan kepala tegang maju. Ibu Pangeran, suara Anda sedang berkelahi. Saya menatapnya dengan tenang. Ratu mengadakan pesta. Ibu bangsawan datang karena panggilan Anda berarti. Suara saya tidak keras, tapi membawa keanggunan yang tak termaafkan. Namun, sebagai wanita di istana bangsawan negara, dari kecil terbenam dalam karisma tulang belulang. Tidak berani meminta istri memohon. Berikan dia sebuah jalan. Saya tidak mengalihkan pandangan. Melangkah masuk ke ambang pintu istana yang dalam. Situasimu terlalu kecil. Jalan kecil. Saya sama sekali tidak sombong berperan di papanmu. Setiap langkah saya berada di medan perang di Dewan Istana. Di hati tentara. Di dalam istana Fengyi sudah berkumpul indah bunga. Dengan senyum manis, bibi ratu duduk di tempat utama. Pangkal mahkota Phoenix bersinar mewah. Saya melangkah perlahan masuk ke aula. Menghormatinya. Sebagai pejabat, saya datang untuk bertemu ratu yang mulia. Dengan kedatangan saya, suasana riuh di aula seketika berubah menjadi, hampir semua mata terfokus pada saya, seperti tertarik saat itu. Tergantung kuat pada mahkota Phoenix di rambutku. Kebingungan dan tata krama menyadari kebahagiaan yang menjerat. Berbagai emosi berbeda-beda hadir. Wajah ibu mertua ratu pun sedikit menjadi gelap. Dia menatapku. Di matanya muncul kilatan emosi yang rumit. Ada kemarahan yang tidak bersengketa. Dan ada rasa sakit hati yang samar. Keluarga Jiang mengangkat kepala. Suara dia tak terdengar suka atau marah. Aku memandangnya dengan tenang sendirian. Apakah kau tahu bahwa suara ibu mertua ratu yang bersalah tiba-tiba menjadi keras? Aku berdiri tegak dan menjawab dengan lantang. Mengapa sang ayahku bersalah? Mengapa ia sadar akan kesalahannya namun tetap berani mengenakan mahkota Phoenix? Itulah keputusan bijakku. Kau menempatkan kehormatan kerajaan di mana? Sebelum ratu berbicara, seorang istri yang selalu tidak bersahabat dengan rumah tua negara pun pertama kali menyerang. Dengan dia memulai, orang lain pun mulai berbisik-bisik. Apakah istri Haji Yongning ini menjadi gila karena cinta yang tak terbalas? Mengandalkan anugerah rumah tua negara dan ratu. Hanya saja semakin tidak ada batasan lagi. Saya tidak memedulikan suara-suara itu. Cuma saja menatap ibu istana ratu yang kembali ke panggung. Kepada ayah saya, dengan sukarela menerima hukuman. Namun saya ingin menanyakan dosa ayah saya. Dan dosa Pangeran Yongning Zhao Huaijin. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Setelah kata ini keluar, semua orang terkejut. Cakram ibu ratu menatap tajam. Bagaimana menjelaskan kata ini? Saya mengeluarkan salinan surat resmi dari saku saya. Ini adalah salinan surat permohonan kepada Liu Qingqing yang sudah dikerjakan oleh Tang Tiongku sejak lama. Menyampaikan kepada sang ibu. Inilah suami ayah saya, Pangeran Yongning. Surat permohonan yang diserahkan Zhao Huaijin hari ini pagi di istana. Dia memohon kepada sang kerajaan untuk rumahnya. Wanita pengobatan tradisional Liu.
Mohon diberikan status 3 tingkat bagi istri sakitnya. Tanda perintah khusus. Saya akan menegakkan kepala kecil saya dengan tinggi. Suara tidak keras, namun terdengar jelas di seluruh Fengyi. Istana. Di dalam ruang megah, terjadi keributan. Untuk memberi kabar kepada istri kerajaan. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah didengar dari pejabat tinggi. Dalam sejarah satu negara selama 100 tahun, pernyataan tentang istri kerajaan. Namun tidak pernah ada contoh meminta izin pengesahan bagi istri kerajaan sebelumnya. Ini bukan hanya menghina saya sebagai istri resmi, tapi juga menentang aturan dan kebiasaan yang telah ditetapkan sejak berdirinya negara. Jika dibandingkan dengan perbuatan hina terhadap hukum leluhur yang menggerakkan dasar negara. Mengapa saya membawa seikat bunga? Mereka akhirnya memahami. Saya tidak gila. Saya datang untuk melaporkan. Dengan cara paling intensif. Tanpa memberi ruang bagi sisa-sisa. Paman ibu kesayangan ratu menatapku. Matanya menjadi keras dan mundur. Diambil sebagai pengganti hembusan napas dalam dan rasa kasihan. Dia mengambil salinan itu. Membacanya 1 dekade per baris, melihatnya sampai tangan gemetar karena kemarahan. Seorang bangsawan yang baik hati bernama Yongning. Dia menempatkan wajahku, sang kaisar, di mana? Paman perempuan menenangkan amarahnya. Aku berlutut di tanah. Suara tetap tenang. Ayahku hari ini datang ke sini. Bukan untuk bertindak agresif. Ratu sebenarnya telah terlalu mengakali Zhao Huaijin. Ayahku sudah mundur tidak bisa mundur lagi. Daripada berada di rumah dan berdebat tentang urusan yang tidak layak di depan orang tua. Menjadi bahan tertawaan di ibu kota, mari kita bawa masalah ini ke permukaan dengan meminta paman perempuan meminta kaisar untuk membantu. Ayah juga menjadi pengurus kebiasaan dan peraturan besar Yao. Aku satu kata demi satu kalimat. Membuat suara terdengar lantang. Ini bukan seorang paman yang disakiti melapor pada ibu tiri. Ini adalah seorang wanita bangsawan yang menceritakan kepada ratu kerajaan tentang sebuah insiden yang cukup kuat untuk mengguncang kebencian di dalam tubuh. Bibi ratu menarik napas dalam, menyandar pada tangan hantu istana dan berdiri. Dia berjalan ke depanku. Secara pribadi mengangkatku. Anak baik itu Bibi. Kita salah lihat orang. Menjadikanmu tersiksa. Dia memegang tanganku. Tenaganya sangat kencang. Jangan khawatir. Aku tidak akan menutup perkara ini begitu saja. Kamu sedang menunggu proses pengadilan. Aku sementara mencatatnya. Menunggu perkara ini diselesaikan sekaligus. Dia berbalik menghadap dalam istana. Suara orang-orang bersifat dingin seperti embun es. Hari ini diadakan acara penghargaan. Berhenti di sini saja. Tamu datang mengatur taksi di istana Qianqing. Melihat bayangan sang ibu mertua ratu yang pergi dengan marah. Aku tahu aku tidak berpengaruh. Menjadi Zhao Huaijin. Kamu pikir kau menyerahkan permohonan itu sebagai tangga langit biru. Padahal kamu tidak sadar itu adalah nasib yang memaksa MU turun ke neraka. Di ruang kerjaya Dewan Kerajaan Yao di istana Qianqing. Ayah mertua saya, Kaisar Zhengde, sedang meninjau dokumen permohonan. Pengurus utama di sampingnya, juru mandi Li Dekuan, adalah orang tua di istana. Dan juga mata hati sang ibu mertua ratu. Kaisar yang menghormati rakyat meminta bertemu dengan Li Dekuan. Berbisik memberitahu. Zhengde mengangkat kepala dari tumpukan dokumen yang menumpuk seperti gunung. Mengusap dahi. Menyatakan bahwa ayahku, Pangeran Zheng, akan memperbaiki pakaian dinas secara perlahan. Dan para pejabat akan memperbaikinya untuk bertemu dengan sang penguasa. Zhengde meletakkan pena merah. Tetapi demi urusan militer di Beijing, ayahku menolak. Saya masuk istana hari ini karena urusan keluarga saja. Zhengde terkejut sedikit. Keluarga Anda pun perlu dipertanyakan di sini, ya. Ayah menghela napas. Mengambil satu dokumen dari saku. Yang berbeda dengan salinan saya. Dokumen ini adalah dukungan dari Zhao Huaijin. Tidak diketahui metode apa yang digunakan ayah untuk menempatkannya dalam catatan Departemen Politik. Mohon Yang Mulia melihatnya. Cui dipegangkan dokumen itu.
Hanya menatap wajahnya. Kemudian melanjutkan tugas dengan barang-barang tak teratur. Dia melemparkan dokumen itu berat ke atas meja Jade. Rasa kemarahan terpancar pada istri. Mohon angin memberi perintah padanya. Apakah Zhao Huaijin sudah memakan semangat dan keberanian harimau? Saya menunjuknya menjadi gubernur Yongning. Untuk mengurangi beban negara. Bukan untuk merusak tatanan dinasti. Ayah yang menantang adat leluhur berdiri di sampingnya. Tanpa berkata satupun. Dia tahu. Saat ini amarah kaisar membutuhkan saluran pelepasan. Kaisar Zhengde bergerak bolak-balik di ruang buku pengadilan. Dada merasakan getaran kuat. Di mana dia menempatkan Yunzi? Di mana Anda menempatkan kekuatan mempertahankan negara? Dan di mana Ibu Permaisuri dan aku ditempatkan? Aku dulu memerintah secara pribadi menikahi semua pejabat dan tentara. Siapa yang tidak tahu? Apa perbedaan antara tindakan ini dengan terbuka menguasai wajahku? Amarah kaisar. Bukan hanya karena perilaku tak terpuji Zhao Huaijin. Alasan yang lebih dalam adalah penuh provokasi. Zhao Huaijin adalah bangsawan baru. Dia adalah kaisar. Dengan satu tangan memajunya. Digunakan untuk menyeimbangkan pion keluarga lama. Namun kini pion ini berani mengancam tangannya. Dia pikir sayapnya lebat. Kertas suci benar-benar pekat. Maka dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Pada saat itu, di luar istana terdengar pemberitahuan bahwa kebencian Kaisar Zhengde belum hilang ketika Ratu datang. Tan Ratu bersamanya masuk penuh kedinginan. Dia melihat ayahnya juga ada. Bukan hal yang mengejutkan. Yang mulia. Dia membungkuk dan memberi salam. Mata mengerut secara absurd. Saudara perempuan saya hari ini di Istana Fengyi membawa mahkota burung ke pesta ulang. Saya, hamba, tidak mengatakan pelajaran. Mohon Yang Mulia menurunkan hukuman. Dia tidak mengangkatnya. Zhao Huaijin hanya menyebutkan kesalahan saya. Ini adalah tekanan yang lebih cerdas. Kaisar Zhengde menatap istrinya yang dicintainya. Yang tampak tersakiti. Dan mengingat surat bodoh itu. Amarah di dalam hatinya semakin meledak. Saya berjalan cepat maju dan menolong Ratu Zitong. Apa hubungannya kamu denganku? Itu Zhao Huaijin tidak tahu apa yang baik atau buruk. Membohongi orang terlalu berlebihan. Dia berbalik dan menatap Li Dekuan dengan suara dingin seperti tentara. Li Dekuan, budakku, mengabarkan. Ini kehendak saya. Pangeran Yongning Zhao Huaijin. Memelihara pelacur, menghancurkan istri, tidak pantas memegang jabatan. Mengurus rumah tangga tidak ketat. Menodang istana. Tetap terlihat sopan. Mengusirnya dari posisi sekretaris di Akademi Hanlin. Dan dihukum menutup pintu selama 1 tahun untuk berpikir kembali. Perkara permohonannya sangat gila dan tidak masuk akal. Ditolak dan dipertimbangkan, serta disampaikan kepada Departemen Politik untuk dibacakan ke 6 lembaga 9 pejabat sebagai peringatan. Setelah beberapa keputusan ini merupakan hukuman berat. Mengusir sekretaris di akademi. Atau katakanlah ia bersedia percaya. Karena dia membutuhkan alasan yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah ini secara total. Untuk menenangkan negara. Juga untuk melindungi garis depan kerajaan. Dia menatap Ratu lalu melihat ke arah Pangeran Zheng yang tidak berbicara. Dia mengerti. Jika tidak memberikan penjelasan yang memuaskan mereka. Masalah ini belum selesai. Chen Yin menunduk sebentar. Kaisar Zhengde. Matanya menyiratkan keputusan. Budak Li Dekuan berada di bawah perintahmu. Istri Pangeran Yongning akan menjadi awan yang berasal dari keluarga terkenal. Kata de mengangkat istana. Dapat dijadikan contoh. Menyalakan keberkahan mereka. Tidak cakap. Membuat tubuh dan pikiran mereka kelelahan.
Aku sangat paham. Aku merasakan penderitaan keluarga Jiang. Semua orang akhirnya berlutut bersama. Yang mulia, sang menteri terhormat dan saya, istrinya, mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Debu di ruang perpustakaan kerajaan menurun. Namun di rumah hukum Yongning, Xiao Huaijin dan Liu Qingqing masih menunggu kabar bahagia yang dapat membawa mereka naik ke puncak dunia. Setelah keluar dari istana, saya tidak kembali ke rumah hukum. Namun langsung pergi ke pekarangan yang disiapkan ayah untuk saya. Ini adalah sebuah rumah 3 tingkat. Berada di jalan timur paling tenang di ibu kota. Lingkungan yang indah. Penyusunan yang cermat. Berbanding dengan keramaian di rumah hukum Yongning. Di sini terasa seperti sebuah rumah. Bambu hijau memerintahkan para pelayan membersihkan pekarangan. Menata kamar. Semua teratur dengan baik. Saya duduk di ruang hangat. Melihat Han Mei yang bersiap bertempur di luar jendela. Perasaan hati sangat tenang seperti belum pernah sebelumnya. Saya tahu edaran akan segera sampai ke istana Hertam. Saya bahkan dapat membayangkan ekspresi yang memukau ketika Zhao Huaijin dan Liu Qingqing menerima edaran tersebut. Saat ini, istana Yongning benar-benar dipenuhi suasana bahagia. Zhao Huaijin sudah mengenakan pakaian baru yang sangat segar. Ia berjalan bolak-balik di ruang tamu. Wajahnya penuh kegembiraan dan harapan yang tidak bisa disembunyikan. Liu Qingqing juga memakai pakaian baru. Sedikit mengaplikasikan riasan. Matanya penuh kerinduan dan rasa malu. Dia berpelukan di samping Zhao Huaijin. Dengan lembut berkata, "Tuan Hertam, kapan edaran itu akan sampai, ya?" Zhao Huaijin memeluknya erat. Dengan penuh keyakinan. Menggoda dengan senyuman. "Cepatlah, cepatlah. Saya juga sudah menyiapkan suami di istana. Sesegera mungkin." "Selamat kepada Ibu Liu. Selamat kepada Ibu Liu." Suara-suara Ibu Liu memanggil Li King. Bunga hati mekar penuh kegembiraan. Terbang ke udara dengan lembut. Dia bahkan sudah mulai memperlakukan diri sebagai tuan rumah. Mengatur segala hal di rumah dengan tangan yang kuat. Ruang sisi barat akan menjadi kebun tempat tinggal. Sudah waktunya dibersihkan juga. Semua tanaman berharga itu dipindahkan ke kebun kami. Dan kunci gudang juga harus diserahkan kepada saya untuk dijaga. Kepala rumah adalah seorang lelaki tua. Masih cukup setia. Mendengar kabar itu, wajahnya memerah. Cucu Ibu Liu ini tidak sesuai aturan. Ibu belum terlalu agresif. Li King segera menundukkan wajahnya. "Apa yang kamu sebutkan kepada saya? Segera saya akan berdiri sejajar dengan ibu. Kamu hanya seorang bawah tanah juga berani meragukan keputusan saya." Zhao Huaijin berada di samping melihat tuan. Tidak hanya tidak menghentikannya. Lakukan sesuai apa yang dikatakan Qingqing. Setelah dia menggelengkan tangan. Segala urusan di istana dipimpin oleh Qingqing. Kepala rumah tidak berani lagi berkata. Hanya bisa membungkuk dan mundur. Namun hatinya penuh kesedihan. Dia tahu rumah ini akan berakhir. Di tengah keramaian dan kegembiraan itu. Pintu utama istana Huo dibuka dengan suara, bang, yang keras. Seorang pelayan kecil yang membawa kabar berlari masuk sambil terguling tinggal. Wajahnya penuh ketakutan. "Baik." Pangeran Huo tidak baik-baik saja. Zhao Huaijin sedang dalam suasana hati yang riang.
Namun heningnya terputus, segera menjadi tidak senang dan panik. Apa? Apakah orang datang dari istana? Dia mengira itu kabar baik. Saat kecil itu datang dengan napas berat. Berteriak dengan napas terengah-engah. Ya, orang datang ke istana. Itu Li Dekuan, pengurus utama yang datang sendiri. Bersama pasukan penghormatan, Xiao Huaijing dan Liu Qingqing pun terpaku. Li Dekuan memang pengurus paling dicintai di sisi kaisar. Jendela jenderal menyesuaikan dengan kebijakan biasa. Tidak perlu sang kakek tua turun tangan sendiri. Dia juga membawa pasukan penghormatan cepat menuju meja aroma untuk menyambut perintah suci. Ia menarik Liu Qingqing yang wajahnya pucat. Dengan cepat berlari ke halaman depan Li Dekuan. Berpakaian seragam pejabat dengan kelalaian. Berdiri tanpa ekspresi di belakang tengah. Mengikuti puluhan jenderal kecil yang menakutkan. Sekitar sudah penuh oleh warga yang mendengar kabar dan datang untuk bersenang-senang. Pertunjukan ini tampaknya bukan datang membawa berita gembira. Tampaknya datang untuk merampok rumah. Hati Zhao Huaijin semakin terjun satu persatu. Zhao Huaijing memimpin Liu Qingqing serta orang-orang di istana turun berlutut di depan meja aroma. Jantungnya berdetak seperti tulang rusuk. Ia tidak berani menoleh melihat ekspresi Li Dekuan. Hanya dapat mengubur kepalanya sangat dalam. Li Dekuan membersihkan tenggorokannya. Namun mata-mata jahat itu berbicara dengan suara penuh keagungan. Membuat gema di seluruh Yongning. Perintah mulia dari Hof berkata. Dia membuka gulungan di tangannya milik Kaisar Ming dan memulai pembacaan. Berdiri atas takdir surga. Sultan mengumumkan. Liu Ningho. Xiao Huaijin. Kekasih terlindung menghapus istri. Budi tidak pantas di posisi. Mengatur rumah tidak berkata. Masih mencela muka keraton. Kalimat pertama seperti petir cerah di langit. Dengan keras menempel di atas kepala Zhao Huaijing. Dia seluruh tubuhnya kebingungan. Kekasih terlindung menghapus istri. Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Liu Qingqing bahkan terkejut sampai tubuhnya bergetar. Hampir membuat para warga di sekitarnya terguncang ketika mereka mengeluarkan panggilan tertekan dan komentar. Suara Li Dekuan tidak berhenti sejenak. Lanjut memuji. Aku mengingat serangan kecilnya di masa lampau. Tidak mau memberikan hukuman berat. Segera ditangkap. Jabatan kepala dan pakar Akademi Hanlin. Dihukum selama setahun. Menutup pintu untuk merenung. Sehingga posisinya hilang. Zhao Huaijin hanya merasakan kepalanya gelap. Pusing dan putar-putar kepala pakar Akademi Hanlin. Itu adalah dasar kekuatannya. Dan simbol kedekatannya. Tanpa jabatan itu, meskipun dia masih seorang tuan kabin, dia hanya menjadi kosong saja. Saat senggang, yang dia ajukan permohonan. Peristiwa tenang 71. Sangat absurd. Penuh harapan palsu. Aku menolak. Dan menandai ini sebagai kekonyolan. Dokumen ini dikirim ke Departemen Pemerintahan untuk dibaca. 6 departemen 9 dokumen. Memaksa pejabat memperhatikan sebagai pelajaran. Jangan meniru. Orang-orang seperti ini sangat bodoh. Otak Xiao Huaijin benar-benar meledak. Menolak dokumen yang dibagikan ke 6 departemen orang bodoh. Setiap kata terasa seperti besi panas terukir. Dengan kuat menempel di wajahnya. Menempel pada kehormatannya. Akhirnya hidupnya sudah berakhir. Dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia pemerintahan. Sebuah contoh buruk. Ia tidak mengerti. Mengapa ini terjadi? Yang Mulia jelas sangat menghargai dia. Apakah ini Jiang Yunxi? Ia pasti harus pergi ke istana untuk melaporkan. Wanita racun itu hendak mengangkat kepala dan marah. Tapi ia mendengar suara Li Dekuan lagi bersuara. Kali ini, intonasinya menjadi lebih lembut. Satu perintah lain ditujukan kepada Jiangxi oleh Li Dekun yang terhenti sejenak. Mata menelusuri kerumunan dengan makna dalam. Seolah mencari sesuatu. Tapi saya tidak berada di sini. Dia bersin. Tetapi dengar suara yang sangat berbeda. Dengan nada hormat sedikit membaca perintah kedua.
mengikuti langit dan memikul tugas. Raja menuliskan. Ibu Tuan Pangeran Yongning. Jiang Xiyunzi berasal dari keluarga penguasa negara. Seorang wanita bangsawan dengan karakter sopan dan berbicara baik. Dia layak menjadi contoh bagi semua perempuan di dunia. Namun kebahagiaan itu tidak cakap. Pikiran dan jiwa tidak kuat. Membuat keluarga Jiang selama bertahun-tahun merasa khawatir, bimbang, terluka. Tubuh dan jiwa kelelahan. Aku dan Ratu mendengar hal ini dengan hati. Sangat cepat merasakan empati terhadapnya. Kesulitan keluarga Jiang. Aku dan Xian Dezhen berpikir kembali 3 kali lagi. Khusus menurunkan perintah ini untuk istri Pangeran Yongning. Keluarga Jiang dan Pangeran Yongning Zhao Huaijin, apa yang memisahkan mereka? Zhao Huaijin dengan cepat mengangkat kepala. Matanya penuh tak percaya. Kaisar ternyata menyetujui mereka? Hili bubuk keboleh? Dia tidak bisa kehilangan Jiang Yunzi. Dia tidak dapat kehilangan peninggalan dukun Zheng Kuogong ini sebagai tempat bertumpu. Ia baru saja hendak berbicara. Namun dikekang oleh kata-kata berikutnya dari Li Dekuan, menutupi semua suara suci. Keluarga Jiang berkata bahwa sudah begitu. Keluar dari kediaman pangeran. Masih menjadi gadis bangsawan di rumah keluarga pangeran. Aku sangat menghormati kedudukannya. Oleh karena itu saya memberi gelar tambahan. Dia adalah pemimpin di Kabupaten Aning. 11. 300 rumah diberi izin sebagai tempat tinggal yang tenang dan indah di ibu kota. Kecuali ingin menjadi emas 1000 liang. Jika diberikan kain brokat merah putih dan seperti kehendak. Satu pasangan berharap menjadi pemimpin Kabupaten Aning. Setelah itu, segala sesuatunya berjalan lancar tanpa kekhawatiran, hidup bahagia seumur hidup. Kedua perintah mulia ini telah dibacakan selesai. Seluruh gerbang rumah Pangeran Yongning menjadi sunyi seperti mati. Semua orang terkejut dengan perputaran hari ini. Aku tak dapat berkata. Perintah sebelumnya? Mengirim Pangeran Yongning Zhao Huaijin dari awan ke neraka. Perintah berikutnya? Namun menempatkan istri yang ditinggalkannya, Zhang, pada pangkat tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Mengapa masih memberi gelar dan menyerahkan kepada sang tuan? Berapa besar kasih sayang ini? Dan apa penghinaan ini? Ini setara dengan mengumumkan ke seluruh dunia. Yang tidak ingin kamu, Zhao Huaijin, adalah harta yang saya dan Ratu pegang di tangan kami. Bayangkan kalau Zhao Huaijin memiliki mata tapi tidak ada bola mata. Membinasakan tembok besar. Tidak. Ini tidak benar. Liu Qingqing pertama kali runtuh. Dia menjerit sekali. Matanya berputar. Kejatuhan yang tegak lurus membuatnya pingsan. Sedangkan Zhao Huaijin tampak seperti kehilangan semua tenaga. Tergerogoti di tanah. Wajahnya pucat seperti abu mati. Dia selesai. Dia benar-benar selesai. Li Dekuan menatap dingin saat ia melipat dokumen resmi. Menyerahkan ke penjaga yang terkejut. Tuan Zhao, terimalah perintahnya. Suara dia penuh dengan penghinaan dan ejekan. Oh. Tidak benar. Kami lupa Li Dekuan. Lalu berpura-pura terlihat pencerahan. Menggunakan Fu Chen memukul-mukulkan mulutnya dengan lembut. Perintah Kaisar menyatakan. Akan menjadi bukan pemimpin Kabupaten Aning. Sudah berpisah bersamamu. Perintah ini? Anda tidak dapat menerimanya. Kami masih harus pergi sekali lagi. An Yaju datang sendiri memberi kabar gembira kepada pemimpin kabupaten. Setelah selesai berbicara, ia menatap Zhao Huaijin yang terhuyung di tanah sekaligus. Berbalik sambil dikelilingi mata-mata rakyat yang menghormati, bersatu dengan pasukan besar melanjutkan perjalanan. Hanya meninggalkan Zhao Huaijin dan catatan yang tidak dapat dikendalikan oleh Kaisar. Serta kalimat seperti suara sihir yang memecah pendengarnya berulang di kepalanya. Ning Zheng menghembuskan napas keras. Sang darah juga mulai pingsan. Saya menerima perintah di ruang utamaannya. Li Dekuan menyerahkan surat resmi langsung kepada saya. Senyum di wajahnya. Hangat seperti angin musim semi. Selamat, Tuan Kabupaten. Selamat datang, Tuan Kabupaten.
Mulai sekarang Anda bebas. Tidak ada lagi yang bisa menambah umur Anda. Saya tersenyum ringan. Memberikan pandangan kepada King Ju. King Ju segera mengerti. Membawanya ke Li Dekuan. Satu kantong berisi uang yang berat. Maaf Pak Li, saya sendiri harus pergi untuk mengambilnya. Li Dekuan membalikan kantong uang. Senyum di wajahnya menjadi lebih tulus. Tuan Kabupaten bersikap sopan. Ini semua pekerjaan kami sebagai keluarga. Kaisar dan Ratu tetap memikirkan Anda. Biarkan Anda beristirahat dengan tenang. Jangan lagi marah pada orang-orang yang tidak layak itu. Saya mengerti. Saya mengangguk. Berterima kasih atas rahmat Kaisar dan Ratu untuk saya. Mengirim pergi Li Dekuan. Saya melihat pada surat resmi di tangan saya. Hatiku tenang sepenuhnya. Dilantik sebagai kepala kabupaten. Kami akhirnya keluar dari samudera penderitaan. Aku memeluk tangannya. Tidak terburu-buru. Ini hanyalah langkah pertama. Apa? King Ju tidak mengerti. Aku menatap keluar jendela. Pandangan yang jauh. Zhao Huaijin sudah jatuh. Tapi istana Hong Yangning belum runtuh. Yang saya inginkan adalah membuatnya kehilangan segalanya. Membiarkannya membayar harga paling menyakitkan atas kebodohannya. King Ju, sekarang kamu segera lakukan satu perkara. Aku berbisik beberapa kata di telinganya. Matanya King Ju semakin bersinar ketika mendengarnya. Akhirnya dia mengangguk berat. Buddha setuju. Berjanji akan melaksanakannya dengan baik dan benar. Dia menerima perintah itu dan pergi. Saya mengambil pena dan mulai menghitung daftar. Itu adalah 10 mil perhiasan merah yang saya bawa saat menikah masuk rumah keluarga Huo. Setiap item dicatat dengan jelas dalam buku. Di sisi lain, rumah keluarga Yongning sudah kacau menjadi panci sup sejak lama. Zhao Huaijin perlahan terjaga kembali. Yang dihadapinya adalah tangisan dan tuduhan Liu Ying kepada Pak Huo. Bukankah kau bilang semua akan hilang? Bagaimana bisa begitu? Perintahku hilang. Wajahku juga sepenuhnya hilang. Semua karena kamu. Semua karena mantan istrimu yang membuat Lin berakhir. Zhao Huaijin sudah sangat kesal dan gelisah. Dipengaruhi oleh dengannya sampai sakit kepala pecah. Diamlah. Dia menjerit. Kamu masih punya muka menangis. Jika bukan karena kamu selalu berisik di telingaku. Huo akhirnya sampai ke titik ini hari ini. Suatu ketika kasih sayang dan kelembutan dulu. Di bawah tekanan realitas, segera menghilang menjadi tak ada. Keduanya mulai saling berseteru dan saling menyalahkan tanpa henti. Pada saat itu, penjaga rumah datang dengan tergesa-gesa. Pangeran, situasinya buruk. Di luar banyak orang datang mencoba. Tuan buku keuangan rumah kerabat dan penjaga Zhao Huaijin terkejut di dalam hati. Apa maksud mereka? Sebelum kata selesai, sekumpulan orang datang dengan penuh semangat. Yang dipimpin oleh kepala pengelola rumah kerabat, Lin Bolin, tidak melihat. Zhao Huaijin dan Liu Qingqing hanya menatap ruang kosong. Tangan diangkat. Dalam perintah pemimpin Kabupaten Anning. Datang untuk mengambil harta warisan pengantin. Apa? Zhao Huaijin seperti diserang petir. Menikahkan kembali harta warisan. Tidak mungkin. Dia berseru dengan keras. Dia apa maksudnya? Bukan ditiadakan. Sesuai dengan peraturan Dayo. Warisan suami hanya boleh dibawa setengah. Lin Bo menggelak dingin sekali. Dari dalam lengan, dia mengambil satu buku pernikahan. Menyusun setumpuk warisan tebal. Tuan Huo Zhao. Anda mungkin lupa. Saat kamu menandatangani buku pernikahan ini dengan gadis kami, sudah jelas tertulis. Jika suatu hari nanti, bukan karena kesalahan gadis kami yang memisahkan. Semua warisan harus dibagi tanpa kehilangan 1 rupiah. Mengembalikannya dengan jelas di atas kertas putih hitam.
dan cap tangan Anda. Apakah kamu ingin menolak bayar? Zhao Huaijin merebut buku pernikahan itu. Sesaat melihat wajahnya, ia berubah pucat. Dia teringat kembali. Di masa lalu dia tidak memiliki apa-apa. Agar bisa menikahi saya. Agar mendapatkan dukungan dari keluarga bangsawan. Dia hampir menandatangani sebuah perjanjian penjualan dirinya. Surat nikah itu adalah salah satu di antaranya. Pada saat itu, ia hanya memikirkan dapat meraih puncak tinggi. Tidak pernah terbayang bahwa hari ini akan menjadi rantai yang melilit lehernya sendiri. Selama 3 tahun terakhir. Biaya rumah bangsawan. Kebanyakan dari pengobatan dirinya hampir sepenuhnya didukung oleh jimat pernikahan saya. Jika semua jimat pernikahan dikembalikan ke Yongning, rumah bangsawan hanya akan tersisa sekotak kosong, tidak boleh begitu. Dia menegang kuat pada surat nikah itu. Menunjukkan kegilaan. Saya tidak setuju. Saya yang sebenarnya adalah keluarga sang bangsawan. Saya bilang menghitung Linbo seperti melihat seorang budak. Melihatnya sebagai bangsawan. Dia tertawa dengan sarkasme. Kamu tidak akan lama lagi menjadi seperti itu. Apa maksudmu? Kekhawatiran yang lebih kuat muncul di hati Zhao Huijin. Linbo sudah tidak memperhatikannya lagi. Menatap penjaga di belakangnya. Satu gerakan tangan untuk menyerang. Semua barang dalam daftar suapan pengantin tidak boleh ada satupun yang hilang. Semuanya dibawa ke Anyaju oleh saya. Siapa saja yang berani menghalangi akan dipanggil penjaga istana kerajaan. Kamu bukanlah orang pelayan lemah di istana, yang dapat dibandingkan dengan ini. Mereka menyerbu seperti serigala dan harimau. Mulai memindahkan barang. Liwing berpikir dalam hati. Mengambil 1 euro, biji mutiara, favoritnya sehari-hari. Ditolak tanpa ampun oleh penjaga. Jatuh ke tanah. Zhao Huijin berusaha menghalangi. Tapi 2 penjaga tinggi menahan kedua sisinya. Tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbuka saat rumah penguasa dipindahkan satu persatu. Melihat barang-barang yang dulu menjadi simbol kejayaan dan kemakmuran dia pergi. Itulah benar-benar memutuskan akar masalahnya. Membatasi kekuasaan dan menghentikan harta bendanya. Kamu sangat kejam, Zhao Huijin berteriak dengan suara teriakan di dalam hati. Harta warisannya sudah dipindahkan kosong. Hanya permulaan saja. Pada hari berikutnya di pagi istana. Para pejabat sejarah di kantor pemeriksaan menyerbu seperti hiu yang mencium darah. Setiap dokumen satu demi satu diserahkan ke meja Kaisar Zhengde. Isinya pengaduan bermacam-macam. Mengkritik Zhao Huijin, penguasa Yongning, atas penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Saat mengelola air di Jiangnan. Korupsi dalam penggunaan dana publik menuduh Yongning. Zhao Huijin sering berhubungan dengan pejabat bagian keuangan dalam rangka bersikap pribadi. Khawatir ada hubungan tidak senonoh. Mengkritik Yongning. Kehidupan Zhao Huijin mewah. Perilakunya buruk, benar-benar bukan waktu yang baik. Beberapa tuduhan ini memang benar. Beberapa hanyalah angan-angan. Tetapi pada saat ini, kebenaran dan kebohongan sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah, Zhao Huijin telah mengalami kecelakaan. Dia kehilangan kasih sayang kaisar. Dan dukungan dari istana kerajaan. Tulang balok bangunan terbalik, orang-orang menolak. Orang-orang yang dulu memujuknya. Sekarang ingin segera menekan dia dengan satu langkah. Juga untuk menjauhkan diri mereka sendiri dari dia. Sementara itu, surat-surat pengakuan ini banyak berasal dari mantan murid ayahnya. Itulah pelanggaran kepercayaan terhadap kaisar yang sebenarnya. Mengambil semua bukti ilegal Zhao Huijin yang dikumpulkan secara diam-diam selama 3 tahun terakhir. Tanpa menunjukkan perasaan, menyerahkan kepada orang di tempat itu. Zheng De melihat surat-surat ini. Muka dingin seperti air. Dia sudah sangat kecewa dengan Zhao Huijin. Sekarang melihatnya ternyata masih memiliki begitu banyak keburukan. Dan juga marah tak terkendali, mengirim perintah dari benteng kepada dukun Yongning. Zhao Huijin korupsi dan tidak mematuhi hukum. Perilaku buruknya tidak dapat ditoleransi.
Menurunkan pangkatnya menjadi dukun. Menurunkannya menjadi rakyat biasa. Semua harta miliknya sepenuhnya diperiksa dan disita. Sehingga perintah mulia ini kembali menyebar di seluruh ibu kota. Kali ini adalah penetapan yang tegas. Zhao Huaijin, dari dukun Yongning yang tinggi, menjadi rakyat biasa tanpa apa-apa dalam satu malam. Biarkan mentalitas mereka benar-benar terganggu. Semua bersalah padamu kalau bukan kamu. Saya masih menjadi tuan tinggi. Zhao Huaijin menaruh semua kebencian pada Liu Qingqing. Dia mulai memukul dan menendang dia. Tanpa sedikit pun kelembutan semula, Liu Qingqing tidak menjadi lampu yang tak berguna. Kamu masih belum jadi pria. Jika kau berani mencari Jiang Yunzi. Hitung saja. Mengapa menamparku? Sungguh, pada saat itu seseorang memelukku dan berkata akan memberiku kehidupan seumur hidup dengan kemakmuran. Sekarang apa? Kamu dua orang yang sia-sia menontonnya di rumah kayu usang. Wu pernah cinta sejati. Tidak mampu bertahan di depan kemiskinan. Mereka saling menggerogoti. Saling menyalahkan. Menggunakan kata-kata paling buruk kepada satu sama lain. Drama aneh ini cepat menyebar ke seluruh gang dan jalan di kota ibu kota. Untuk mereka, bahan tawa satu ikan nasi. Dan saya sebagai pelaku utama dalam pertunjukan ini. Hanya saja menonton tenang laporan bawahannya di villaannya. Tahu, lanjutkan ya. Pemimpin kabupaten? Apakah Anda tidak merasa lega setelah mendengarnya? Saya mengambil sendok, perlahan mengaduk bubur di mangkuk. Merasa lega. Menggelengkan kepala. Ya. Seorang yang mati tidak bisa merasa lega. Mulai saat ia memutuskan menghina saya. Dia sudah menjadi orang mati. Apa yang saya lakukan hanyalah memilih bahan tawa yang tepat bagi dia. Saya mengangguk seolah memahami. Saya menatap luar jendela. Cuaca cerah. Hati saya baru saja mulai. Mula Zhao Huaijin dan Liu Qingqing, neraka mereka juga baru saja dimulai. Judul saya sebagai pemimpin semakin terkenal di ibu kota. Di saat saya tidak lagi menjadi istri yang terperangkap di rumah belakang. Saya mulai menata toko dan ladang milik saya. Harta warisan kaya saya berubah menjadi modal bergerak di tangan saya. Uang tumbuh dengan bunga sebelum kematian. Saya juga mensponsori beberapa mahasiswa berbakat dari keluarga miskin. Mereka menyediakan tinta, kuas, kertas, inkastil, dan paket persiapan ujian. Reputasi saya semakin kuat sejak awal. Dia mengangkat kepala di Kaunti Qingning. Tidak lagi karena peristiwa yang meramaikan kota ibu kota. Melainkan karena kebaikannya. Kebijaksanaannya. Kemampuannya. Paman Ratu dan ayahnya sangat bersemangat tentang itu. Mereka tidak lagi menata pernikahan saya. Tetapi membiarkan saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Pada hari itu, saya sedang mengajar anak-anak di ruang kebajikan. Seorang orang tak terduga datang ke hadapan saya. Ia adalah pangeran ketiga, Raja Jing Wang Xiao Chengjing. Dia mengenakan pakaian muda. Berpenampilan jenius. Dengan senyum lembut yang menampakkan kehangatan di antara alis dan mata. Dia mengganggu pemilik wilayah itu. Dia membungkuk untuk menyapa saya. Dengan sikap rendah hati. Dia sedikit berkeringat. Tangan masih melakukan salam. Tidak tahu apakah kerajaan Raja Jing hadir. Apakah ada maksudnya? Saya selalu menghormati namun menjauh dari pangeran tersebut. Terutama pangeran ini. Meskipun tampak damai dan tidak berseteru. Sebenarnya memiliki kedalaman pikiran yang sangat dalam. Menjadi pesaing kuat untuk posisi pangeran muda. Xiao Chengjing tersenyum. Dia hanya lewat mendengar bahwa pemilik wilayah di sini mengadakan upacara baik. Menciptakan rasa hormat. Datang khususnya untuk melihat. Tarkannya jatuh pada anak-anak yang sedang membaca dengan serius. Dari mata mereka terlihat pengakuan tulus. Tindakan pemimpin kabupaten. Keberhasilan bagi negeri. Keburukan bagi kaisar yang telah berabad-abad. Jika kau mengetahuinya, pasti akan
Semua orang memuji saya mengemban jalan ringan. Yang mulia salah memuji. Mereka hanya melakukan apa yang mampu. Tidak berani bersujud. Kami berbicara dengan sopan santun namun terpisah saat berpisah. Dia tiba-tiba menoleh dan melihatku dengan mendalam. Aku selalu hadir di sana. Tidak sebanding denganmu. Mengucapkan kata terakhir pada alisnya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Aku berpikir sejenak. Raja Jing. Ia datang lagi. Aku khawatir bukan sekadar lewat saja. Namun semua ini tidak ada hubungannya denganku. Perselisihan di Dewan Istana. Perselisihan atas tahta. Aku tidak ingin terlibat lagi. Aku hanya ingin menjalani hari-hariku sendiri. Tenang. Makmur. Bebas. Itulah satu-satunya pencarian yang aku miliki sekarang. Dalam sekejap, sudah menjadi musim dingin tahun ini. Kota Beijing turun salju pertama sejak musim dingin tiba. Aku duduk di ruang hangat. Menjelari kompor sambil menatap luar jendela. Bunga salju berputar-putar. Tembok bambu hijau masuk ke dalam. Laporkan berita. Di depan pintu kepala kabupaten. Ada seseorang yang mengaku bernama. Ingin bertemu tanganmu dan aku. Menunda sebentar nama. Aku sudah lama tidak mendengar, biarkan dia masuk. Saya berkata dengan tenang. Bambu muda agak terkejut. Tapi tetap menerima perintah dan pergi. Cepat sekali. Seorang pria berpakaian lusuh. Yang tampak kurus, dibawa masuk. Dia memiliki rambut abu-abu. Wajahnya penuh kerutan salju yang juga terbakar. Di mana masih ada setengah? Pada awalnya, kemuliaan Pangeran Yongning. Jika tidak mata dia masih menyimpan kontur familiar itu. Saya hampir tidak mengenalnya. Saat ia melihat saya, cahaya kuat meledak di matanya. Aku menunduk dengan suara serak. Seperti jamur awan di depan. Suaranya serak seperti jamur awan yang retak. Saya salah. Saya benar-benar salah. Dia berkata sambil menggoyangkan telinganya dengan keras. It is my eyes that see nothing. It is my mind that is enchanted by ghosts. I should not have listened to the insinuations of that wretched woman. Yunzi. Will you forgive me? Shall we start over? He cried out in pain. In a state of disarray. I watched him quietly. Without speaking. The man before my eyes made me feel extremely alien. I could even not remember why I married him, the Liu Qingqing. Suddenly, I spoke up. Mentioning Liu Qingqing. A flash of deep hatred crossed Xiao Huaijin's eyes. That wretched woman ran away with a street vendor. And also stole away the last bit of silver he had. He is the villain. He destroyed everything for me. Saya mendengar kata tersebut dan hatiku tak merasakan setengahnya. Gelombang? Seperti sebuah kemenangan? Ada sedikit tawa yang menggelitik. Sampai sekarang, dia masih menaruh semua kesalahan pada orang lain. Dia tidak pernah benar-benar merenungkan dirinya sendiri. Yunzi. Lihatlah, langit membantu saya menjauhkan orang bodoh itu. Dia memanjat ke sisi kakiku. Mencoba menarik pinggiran rokku. Apakah kita bisa kembali seperti dulu? Saya bersumpah bahwa di masa depan saya akan sepenuhnya setia padamu. Tidak lagi membiarkanmu merasa sedikit kesulitan. Aku dengan lembut mundur satu langkah. Menghindari sentuhannya. Aku menatapnya. Seperti melihat seseorang yang tidak berhubungan sama sekali denganku, Zhao Huaijin. Aku memanggil namanya. Lihatlah. Saya akan melihat dirimu sendiri. Apakah Anda berpikir kita masih bisa kembali? Dia terpaku. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang keruh menatap mata saya yang jernih dan tenang. Ia melihat pakaian mewah di tubuhku. Perhiasan mutiara yang indah di antara rambutnya. Ia melihat ekspresi wajahku yang tenang dan santai. Melihat kembali pakaiannya yang rapuh. Badan penuh kotoran. Seperti anjing kehilangan rumah.
Terjadi jurang tak terlampaui antara kita. Semua ilusi dia hancur oleh kenyataan saat itu. Dia kehilangan Jiang Yunxi, orang yang tak lagi bisa kembali. Keputusasaan, seperti ombak, menghancurkan dia sepenuhnya. Dia terbaring di tanah. Memanggil dengan suara keras. Menangis seperti anak. Suara tangisan Zhao Huaijin yang mencekam dan putus asa. Di ruang hangat yang tenang, ia terasa sangat tajam. Saya tidak meminta orang untuk mengusirnya. Aku hanya menatap diam dengannya. Menatap dia. Melepas semua penyesalan. Ketidakpuasan. Keputusasaan. Beberapa waktu kemudian, suara tangisnya perlahan mereda. Hanya tersisa derita yang terpendam. Saya baru saja berbicara pelan. Suara saya lembut dan tenang. Seperti salju yang jatuh di luar jendela. Apakah kamu tahu? Ketika awalnya kau meletakkan surat perintah memohon angin tersebut di depan saya, hatiku sudah mati. Jadi semua yang saya lakukan kemudian tidak untuk membalas dendam padamu. Dia mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca. Bertanya-tanya menatapku. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dignitas saya. Kemuliaan keluarga saya. Dan juga masa muda yang telah saya bayarkan salah selama 3 tahun. Saya mengambilnya kembali. Jadi hidup saya baik-baik saja. Prospek cerah. Kehidupan damai dan lancar. Saya menunjuk dia. Dan kamu jatuh ke ladang seperti ini hari ini. Itulah pilihanmu sendiri. Menghancurkan semua milikmu dengan tangan sendiri. Keangkuhanmu. Kebodohanmu. Keserakahanmu yang sebenarnya adalah musuh sejati kamu. Setiap kata saya seperti pisau lembut. Memotong dengan tepat. Realitas berdarahnya membuat dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tidak ada tempat berteduh. Dia menatap saya dengan terkejut. Lipsnya bergerak ke sisi. Tetapi tidak dapat mengucapkan satupun kata. Ya. Semua yang terjadi itu disebabkan oleh diri sendiri. Aku menatapnya dari atas dengan pandangan tinggi. Matanya tak ada dendam. Juga tidak ada cinta. Hanya sedikit rasa tenang terhadap wajah orang bodoh itu. Aku mengutarakan pertanyaan yang selalu ingin diajukan kepadanya. Saya diberi tugas untuk memulai masa depan yang cerah. Kau sekarang menghadapi segala ini sendiri. Zhao Huaijin. Apa yang sebenarnya kau menangis? Kau menangis? Untuk kehilangan kekuasaan dan posisi. Atau untuk menangis? Untuk kehilangan kemegahan dan kemakmuran. Atau mungkin kau menangis? Karena kehilangan seseorang yang bisa membiarkanmu berbuat apa saja. Namun tidak pernah akan mengkhianati dirimu. Tapi semua ini tak terkait dengan cinta. Kau menangis itu selalu hanyalah dirimu sendiri. Kata-kataku seperti palu berat. Yang menghancurkan hatinya dengan keras. Dia membuka mulutnya. Ingin membantah. Tetapi menemukan seolah tenggorokannya tersumbat. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya aku menangis. Dia benar-benar tidak tahu. Aku tidak menghiraukan lagi. Zhao Huaijin Qingju mengantar tamu dengan tegas menuju ruang dalam. Di belakang terdengar suara dingin Qingju. Tuan Zhao, silakan. Dan juga Zhao Huaijin. Suara langkahnya seperti abu mati tanpa satupun semangat. Sejak itu, tidak ada lagi hubungan di antara kami. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa Zhao Huaijin telah gila. Dia berkeliling kota pejalan kaki sepanjang hari. Setiap orang dia bilang dirinya Yongning. Huang menyebut pemilik Anning County adalah istrinya. Orang-orang menanggapinya dengan candaan. Mereka menunjukkan dan mengomentari dia. Kemudian, pada malam salju lebat, seseorang menemukan bahwa dia mati karena kedinginan di depan pintu istana Yongning sebelumnya. Saat kematiannya, dia masih memegang erat sebuah perhiasan jade yang warnanya sudah tidak terlihat lagi. Itu adalah bambu belakang yang saya kirimkan kepadanya saat kami berjanji cinta tahun lalu. Ketika memberitahu saya kabar ini,
Saya sedang menjemput sebuah pot narsisus. Saya hanya mengangguk satu kali. Tak bahkan mengangkat kelopak mataku. Dia mati. Bagi saya, hanya mendengar sebuah ciuman lama yang tidak penting. Kehidupan saya tetap melanjutkan kebajikan. Semakin besar usaha saya, beberapa pelajar yang saya dukung meraih gelar di tengah petir musim semi. Mereka semua bersyukur kepada saya. Melihat saya sebagai kekuatan keluarga Pak Tiong Seng. Dan juga karena rencana cerdik ayah serta pakaian pejabat baru ini menjadi lebih kokoh. Jumlah kunjungan Raja Jing Xiao Chengjing ke kediaman yang tenang semakin bertambah. Dia tidak pernah membicarakan urusan pemerintahan. Hanya berdiskusi tentang puisi, lirik, dan lagu dengannya. Atau tentang peristiwa di kamar kebaikan. Bagaimana masa depan? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya tidak akan lagi mengorbankan diri saya demi siapapun. Pada tahun ini, Festival Yuanxiang. Kota ibu kota bersinar gemerlap. Pengunjung berlimpah seperti anyaman. Xiao Chengjin mengundang saya untuk ikut wisata. Kita berjalan di antara keramaian yang ramai. Melihat kembang api memancar indah di langit. Dia tiba-tiba berhenti. Mengambil sehelai pin dari lengan. Itu bukan pin angin. Hanya sebuah mahkota bunga teratai biasa yang terukir dari marmer putih. Sederhana namun lembut dan elegan. Diberikan untukmu. Dia menatap mataku. Menyatakan dengan serius. Aku tahu kau seperti mawar yang bersih, anggun, dan suci. Semoga mahkota ini dapat menemanimu. Setiap tahun, damai dan kebahagiaan. Cahaya lampion berkilau di dalam mata hatinya. Terang memukau. Aku menatapnya lama sebelum perlahan-lahan mengulurkan tangan. Mengambil mahkota itu. Aku tersenyum padanya. Itu adalah senyum pertama yang tulus setelah perpisahan kami. Hidup panjang, akan selalu menemukan orang yang salah dan berjalan di jalan yang salah. Tetapi selama ada keberanian untuk memulai kembali dan ketegasan untuk memotong masa lalu dengan tangan sendiri, maka depan pasti akan ada pemandangan lebih indah dan orang yang lebih baik menunggumu. Terkait mereka yang dibiarkan di belakang. Baik marah, menyesal, maupun menangis. Semuanya hanyalah kabut singkat yang melintas di pandangan. Tidak sepatutnya disebutkan. Kamu menangis, aku berjalan ke jalanku sendiri di antara tanah dan awan. Meskipun jalan berbeda, masing-masing aman selamat. Itu adalah akhir terbaik. Selesai.